Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti KBM seperti biasanya ya. Nah, kali ini kita lanjut materi setelah UTS, yaitu masih di babnya lingkaran, tapi sudah masuk ke dalam kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, di kedudukan garis terhadap lingkaran diketahui misal ada sebuah persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x tambah b tambah c sama dengan 0 dengan sebuah garis y sama dengan mx plus k. Nah, biasanya tuh kalau diketahui satu lingkaran dan satu buah garis dan ditanya posisi garis tersebut terhadap lingkaran, maka dapat ditentukan posisi garis jika si y-nya disubstitusi ke L yang tadi di awal. Dan kalau sudah disubstitusi, kita cari nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, nanti kalau misalkan setelah dia disubstitusi, nanti bakal dapatnya sebuah persamaan baru, yaitu yang bentuknya seperti persamaan kuadrat. Jadi dapatnya nanti kan bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, nanti A, B, dan C-nya didapat dari sini buat dimasukkan ke rumus D. Oke. Nah, hubungan nilai diskriminan terbagi menjadi 3. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama itu ada hubungan garis terhadap lingkaran yang memotong. Jadi ada sebuah lingkaran dan ada sebuah garis yang memotong lingkaran tersebut di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, hal ini terjadi, kamu bisa tahu kalau posisinya itu saling memotong lingkaran jika saat dihitung nilai D-nya ternyata lebih besar dari 0. Maka berarti posisi garis tersebut memotong lingkaran. Jadi tanpa harus menggambar, dengan menghitung kita sudah tahu ya posisi garis terhadap lingkaran. Lalu kalau misalkan setelah dihitung dapat D-nya sama dengan 0, maka artinya garis tersebut menyinggung lingkaran. Kalau misalkan menyinggung lingkaran tuh dia nempel sama lingkaran dan dia memotong hanya di satu titik, yaitu titik A misalkan di situ. Paham ya? Terus kalau misalkan kita buat dia misalkan ini ada diameter. Misalkan ini ada diameter. Nah, nanti di sini karena dia menyinggung terhadap diameter nanti adalah tegak lurus. Itu nanti ya, nanti kita bakal bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran nanti kalau kedudukan garis terhadap lingkaran yang saling menyinggung nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan dapat D-nya itu tidak memotong ataupun tidak menyinggung lingkaran, jadi itu nggak berhubungan sama sekali ya garisnya ya, berada di luar lingkaran, nggak nyinggung, nggak motong. Itu kalau misalkan nilai diskriminannya kurang dari 0. Oke, buat lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Contoh 30. Yuk kita langsung bahas aja. Selidiki kedudukan setiap garis di bawah ini terhadap lingkaran L sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, yang A itu garis G y sama dengan 3x plus 2. Oke, kita jawab yang A dulu. Nah, dari garis y sama dengan 3x plus 2 sama persamaan lingkaran yang diketahui, kita substitusi nih. Substitusinya di sini nih ya, proses substitusinya. Nah, di sini kan x kuadrat ditambah y kuadrat. Di sini ya, x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, di sini disubstitusi nih, nilai y-nya itu berubah. Nilai y-nya itu berubah menjadi si persamaan garisnya. Nilai persamaan garisnya kan y sama dengan 3x plus 2. Nah, nilai variabel y semua disubstitusi jadi 3x plus 2. Jadi di sini hasil proses substitusinya adalah x kuadrat ditambah 3x plus 2 kuadrat ditambah 4x dikurang y-nya diubah jadi 3x plus 2 ditambah 1. Terus dihitung x kuadrat ditambah, nah ini pengkuadratkannya ingat ya, 3x plus 2 kuadrat berarti 3x dikuadratkan. Ditulis 2 di sini. 3x plus 2 kuadrat berarti di sini 3x dikuadratkan berarti 9x kuadrat. Terus 3 kali 2 kali 2 ya, jadi ini kali ini kali ini, yaitu 12x. Terus 2 dikuadratkan plus 4 di sini ya.
terus min 3x min 2, berarti x kuadrat tambah 9x kuadrat berarti 10x kuadrat, 12x tambah 4x berarti 16x dikurang 3x 13x, betul. 4 dikurang 2 tambah 1 3, betul ya. Nah, berarti di sini kita dapat nilai A-nya sama dengan 10, B-nya 13 dan C-nya sama dengan 3. Karena ini bentuk persamaan kuadrat, berarti A itu yang sama variabel x kuadrat, B itu yang sama variabel x, dan yang C itu konstanta tidak punya variabel. Oke, kita dapat hasil substitusinya. Kalau udah dapat hasil substitusinya, berarti kita tinggal langsung masukin ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan tadi apa? B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini B-nya kan 13. Terus dulu ya rumusnya biar ingat. Rumus diskriminan tadi adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini B-nya kan tadi dapat 13 kuadrat dikurang 4, A-nya 10 dikali C-nya 3. Nah, dihitung dapat 169 dikurang 4 kali 10 kali 3 120, berarti 169 kurang 120 49 ya, betul ya. Berarti 49 kurang dari 0. 49 lebih dari 0. Kalau misalkan lebih berarti tadi posisinya ingat, kalau lebih itu memotong lingkaran di dua titik berlainan, gitu ya. Semoga dipahami. Kita lanjut yang B. Yang B itu yang ditanya kedudukan garis Y sama dengan 2x. Nah, ini tinggal disubstitusi sama kayak tadi. Variabel Y diganti menjadi 2x. Nah, ini kan variabel Y jadi 2x dikuadratin jadinya 4x kuadrat ya langsung. Nah, ini juga Y-nya berubah jadi 2x. Dihitung jadi 5x kuadrat ditambah 2x plus 1 sama dengan 0. A-nya 5, B-nya 2, dan C-nya sama dengan 1. Rumus diskriminan B kuadrat, berarti 2 kuadrat min 4 dikali A-nya 5, C-nya 1. Berarti 4 dikurang 20. Negatif 16 itu kurang dari 0, maka kalau kurang tadi tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Gitu ya. Kita lanjut. Ya, kesimpulan yang tadi ya, yang H yang Y sama dengan 2x, dia tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C itu yang diminta adalah tadi garis x plus y min 1 sama dengan 0 ya. Oke, x plus y min 1 sama dengan 0. Ya udah sama, di sini kan bentuknya belum y sama dengan ya. Berarti kita harus ubah dulu nih di sini ya. Lihat. Kita harus ubah jadi y sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1, x positif jadi min x. Terus kita substitusi sama kayak tadi, substitusi yang y-nya nih berubah jadi 1 dikurang x kuadrat ditambah 1 dikurang x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 kurang x. Nah, berarti ini x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan 1 kali min x kali 2 min 2x plus x kuadrat plus 4x min 1 plus x plus 1 sama dengan 0. Nah, dapat x kuadrat tambah x kuadrat 2x kuadrat min 2x plus 4x 2x tambah 1 3x. Betul ya, dapatnya 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 1. Tinggal disubstitusi deh tes diskriminannya. Berarti B kuadratnya 9 dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 1, berarti 9 kurang 8. D-nya dapat 1, berarti 1 lebih besar dari 0. Kalau lebih besar berarti memotong lingkaran di 2 titik. Lanjut garis yang terakhir yaitu garis x min 3 sama dengan 0. Nah, gimana nih kalau misalkan mencari tahu posisinya x-nya enggak ada y-nya, adanya garis x min 3 sama dengan 0. Oke, sama aja sebenarnya substitusi. Kita harus ubah menjadi x sama dengan 3 gitu ya. Terus langsung disubstitusi deh ke lingkarannya. Nah, karena di sini nih ketahui x sama dengan 3, berarti yang variabel x-nya nih x kuadrat sama 4x. Kita ubah jadi angka 3. Jadi 3 kuadrat sama 4x jadi 4 kali 3.
Jadi kita dapat 3 kuadrat itu 9 ditambah 12, 21 tambah 1, 22 ya. Terus y kuadratnya tetap y kuadrat, turun di sini, min y-nya tetap min y. Dapat a-nya 1, b-nya negatif 1, dan c-nya sama dengan 22. Tinggal ini tadi dapat hasil substitusinya yang ini. Tinggal hitung diskriminannya. Diskriminannya berarti min b kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurang 4 dikali a kali c. Berarti D sama dengan 1 dikurang 88, betul ya. Nah, negatif 87 itu kurang dari 0. Kalau kurang berarti tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh 31. Penentuan titik potong garis dengan lingkaran. Tentukan titik potong garis Y sama dengan 2X dengan lingkaran. Nah, kalau ini bukan ditanya posisi, tapi yang ditanya titik potong. Kalau misalkan yang ditanya titik potong, itu udah pasti lingkarannya diskriminannya sama dengan 0. Kalau misalkan iya, jadi nanti dibuat diskriminannya langsung dia pakainya yang menyinggung ya, karena titik potongnya kan cuma satu. Kalau dia nanya titik potong kayak gini, langsung aja kita kayak tadi substitusi, yang ada y-nya diubah ya. Berarti sama dengan 2x, berarti x kuadrat ditambah 2x dikuadratin jadi 4x kuadrat. Sebentar kita masukin dulu. Di sini belum jelas ya. Jadi ini x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dikali y-nya ubah jadi 2x ya, dikurang 75. Berarti ini kan 2x dikuadratin jadi 4x ya. 4x kuadrat tambah x kuadrat ini jadi 5x kuadrat. Terus 4x ditambah 3 kali 2 6x, berarti ini 10x dikurang 75. Nah, ini hasil substitusinya enggak 5x. Kenapa nih semuanya dibagi 5? Boleh ya. Karena untuk difaktorkan boleh aja. 5 bagi 5 jadi x kuadrat. 10x dibagi 5 berarti 2x. 75 bagi 5 itu berarti 15 ya. Betul ya? Nih ya, di sini tadi kita dapat ini betul. Nah, udah tinggal difaktorkan x plus 5 dan x min 3 sama dengan 0. Tadi kita punya x sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Nah, dapat nilai x-nya, ada x1 dan x2, maka kita bisa nyari nilai y-nya. Nah, nilai y-nya tinggal substitusi ke y sama dengan 2x yang tadi. Berarti kalau x-nya min 5, y sama dengan 2x 2 kali min 5 yaitu min 10. Terus y sama dengan 2x 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti pasangannya kalau misalkan x-nya min 5, y-nya min 10 ya. X-nya 3 dan y-nya 6. Kayak gitu, sampai sini semoga dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nanti ada latihan soal, cuman ada beberapa soal yang pengen Ustazah bahas dulu sama-sama. Kalau misalkan di soal kayak gini biar nggak kaget ya. Contohnya yang nomor 1 deh. Supaya garis Y sama dengan KX tidak memotong lingkaran, maka di sini kalau tidak memotong, ingat diskriminannya kurang dari 0. Berarti kita harus kerjain dia. Disubstitusi sama Y sama dengan KX. Ya, disubstitusi ke sini nilai Y-nya. Berarti kita punya X min 2 kuadrat ditambah, nah y-nya berubah jadi kx ya, kx dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Ini dikuadratin jadi x kuadrat, terus x kali min 2 kali 2 berarti min 4x plus 4, dan ini plus kx kuadrat min 2kx plus 1 sama dengan 1. Oke, nyampe sini semoga dipahami. 2kx dari mana? Kx dikali min 1 kali 2 ya.
Nah terus kita tinggal hitung, ini kan 1 kurang 1, nanti ini habis ya, dipindah ruas. Kita langsung dapat yang ini aja nih, x kuadrat ditambah kx kuadrat, berarti kan bisa disatuin nih, disatuin bentuknya jadi gini, kx ditambah 1 kuadrat gitu ya, karena dua-duanya kuadrat. Gini deh, salah. Ini kan k kuadrat, x kuadrat, ini x kuadrat, berarti kan bisa ditambah nih jadi k plus 1 ya, x kuadrat. Kenapa k plus 1? Ini kan koefisiennya 1, k yang ini koefisiennya k kuadrat ya, saya lupa tambahin. Oke, k kuadrat ditambah 1 x kuadrat, nah ini tinggal min 4x sama min 2kx, min 4x sama min 2kx, berarti kalau dijumlah x nya dikeluarin, berarti jadinya min buka kurung 4 plus 2kx gitu ya. Ini kalau dikali ke dalam min 4x sama min 2kx. Oke, kita lanjut. Ini tadi 1 sama 1-nya habis, berarti ini tinggal plus 4 aja sama dengan 0. Nah, nyampe sini berarti yang jadi nilai A-nya yang ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, kita kan tinggal mencari nilai diskriminan. Nah, karena dia diketahui posisinya itu adalah posisinya dia tidak memotong lingkaran, berarti kan kurang dari 0 ya. Kalau yang tidak memotong ataupun tidak menyinggung, berarti diskriminan kan bunyinya adalah B kuadrat dikurang 4 AC. Nah, B-nya 4 plus 2K. Berarti 4 plus 2K kuadrat dikurang 4 dikali A-nya K kuadrat plus 1, C-nya adalah 4. Kurang dari 0. Jadi kita punya 4 dikuadratkan 16. 4 kali 2 kali 2, 16 juga. 2K dikuadratkan 4K kuadrat dikurang 4K kuadrat plus 4 plus 4 negatif 4 ya, ini 4 kuadrat negatif 4. Oh, ini langsung dikali 4 aja ya, kan di sini lupa ngeliat tadi dikali 4, itu langsung 16 aja ya, jadi ini langsung aja kali 16. Jadi 4 kali 4 nih 16, jadi langsung 16K kuadrat sama min 16 kurang dari 0. 4K kuadrat min 16K kuadrat berarti min 12K kuadrat terus plus 16K. Nah, ini 16 dikurang 16 habis ya, berarti ini tinggal kurang dari 0. Berarti sekarang tinggal difaktorkan. Nah, faktor ini kan sama-sama bisa dibagi 4 ya, berarti 4 nya dikeluarin nih, boleh sama K nya karena semuanya punya K. Nah, biar jadi min 12K kuadrat berarti ini harus dikali min 3K ya. Nah, terus ini biar jadi 16 harus dikali plus 4 gitu, kurang dari 0. Berarti di sini kita punya K yang pertama nggak ada pasangannya, berarti K sama dengan 0. Kalau yang bawah sini K sama dengan, jadi kebalikan ya, plus 4 jadi negatif 4 dikali min 3 berarti jadi dibagi min 3. Berarti K yang kedua adalah 4/3. Nah, ingat kalau misalkan pertidaksamaan kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya bentuk kereta. Berarti K-nya di tengah nih. Nah, terus kalau ini agak kurang rapi. Terus tadi positif ya. Nah, terus yang dari ujung kiri itu yang paling kecil, antara 0 dan 4/3 yang paling kecil kan 0. Yang paling kanan itu yang besar yaitu 4/3. Selesai. Berarti jawabannya itu yang A ya. Gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Kalau misalkan masih ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan saya secara pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, biasa jadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.